Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video presentasi dari kelompok 13 ini. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Ya baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Manajemen perusahaan tradisional. Ya. Di materi kali ini kita akan meninjau model manajemen persediaan tradisional yang diterapkan di perusahaan manufaktur di Amerika Serikat selama beberapa dekade. Mempelajari dasar model ini dan dasar konseptual yang melandasinya akan membantu kita memahami kapan model tersebut masih tepat untuk diterapkan. Memahami manajemen persediaan tradisional juga memberikan latar belakang yang diperlukan untuk memahami keunggulan metode manajemen persediaan yang digunakan dalam lingkungan manufaktur yang canggih seperti JIT dan teori kendala. Ada beberapa biaya-biaya persediaan seperti biaya pemesanan, biaya persiapan, biaya penyimpanan, dan biaya habisnya persediaan. Biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Contoh-contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan, biaya administrasi dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya pembongkaran. Selanjutnya, biaya persiapan atau penyetelan, setup cost, adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang tidak terpakai, biaya fasilitas produksi yang tidak terpakai, atau penghasilan yang hilang, dan biaya uji coba produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan overhead. Selanjutnya, biaya penyimpanan atau carrying cost adalah biaya-biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya adalah asuransi pajak persediaan, keusangan, biaya peluang dari dana yang terikat dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan persediaan. Jika permintaan tidak diketahui dengan pasti, maka akan timbul kategori jika permintaan tidak diketahui dengan pasti, maka akan timbul kategori ketiga dari biaya persediaan yang disebut biaya habisnya persediaan. Biaya habisnya persediaan atau stock out cost adalah biaya yang terjadi karena tidak dapat menyediakan produk ketika diminta pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang, baik saat ini maupun masa depan. Biaya ekspedisi, meningkatnya beban transportasi, lembur, dan lain-lain, serta biaya akibat produksi yang terganggu. Materi selanjutnya, alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Persediaan komponen dan bahan mentah sering dipandang perlu karena ketidakpastian pasokan. Jadi, persediaan penyangga untuk komponen dan bahan baku diperlukan untuk menjaga aliran produksi bila terjadi keterlambatan pengiriman atau berhentinya pengiriman. Pemogokan, cuaca yang buruk, dan kebangkrutan adalah contoh-contoh kejadian tidak pasti yang dapat menyebabkan terputusnya pasokan.
Berikut adalah alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Yang pertama untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dengan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan, contohnya memenuhi tanggal pengiriman. Yang ketiga, untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat kerusakan mesin, kerusakan komponen, tidak tersedianya komponen, dan pengiriman komponen yang terlambat. Yang keempat, untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Yang kelima, untuk memanfaatkan diskon. Dan yang terakhir, untuk menghindari kenaikan harga di masa depan. Berikutnya, ada metode kuantitas pesanan ekonomis, economic order quantity, model persediaan tradisional. Metode economic order quantity atau biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomis merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan, sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Berikutnya kuantitas pesanan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Nah, dalam menentukan kuantitas pesanan atau ukuran lot produksi, manajer hanya perlu memperhatikan biaya pemesanan atau persiapan dan penyimpanan. Total biaya pemesanan atau persiapan dan penyimpanan dapat digambarkan melalui persamaan berikut. TC sama dengan PD per I ditambah CQ per 2, sama dengan biaya pemesanan ditambah penyimpanan, di mana TC sama dengan total biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. P sama dengan biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan atau biaya persiapan. D jumlah permintaan tahunan yang diketahui. Q jumlah unit yang dipesan setiap kali pesanan dilakukan atau ukuran lot produksi. Dan C biaya penyimpanan 1 unit persediaan selama 1 tahun. Nah, berikutnya cara menghitung economic order quantity. Karena economic order quantity adalah kuantitas yang meminimalkan persamaan, rumus untuk menghitung kuantitas ini dapat diturunkan dengan mudah. Jadi Q sama dengan IOQ sama dengan akar buka kurung 2PD garis miring C. Dengan menggunakan data dari contoh sebelumnya, IOQ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. IOQ sama dengan akar buka kurung 2 dikali $25 dikali 10.000 per $2 sama dengan akar 250.000. Hasilnya 500. Nah, memasukkan 500 sebagai nilai Q ke persamaan menghasilkan total biaya sebesar $1.000. Jumlah pesanan yang akan dilakukan menjadi 20. Dalam kurung 10.000 per 500. Jadi total biaya pemesanan adalah $500. Dalam kurung 2 dikali $25. Persediaan rata-rata adalah 250. Perhatikan pula bahwa biaya penyimpanan sama dengan biaya pemesanan. Hal ini selalu berlaku untuk model EOQ yang sederhana.
Perhatikan pula bahwa kuantitas pesanan sebesar 500 lebih murah daripada kuantitas pesanan sebesar 1.000 dalam kurung $1.000 dibandingkan dengan $1.250.000. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai titik pemesanan kembali atau reorder point adalah titik waktu di mana sebuah pemesanan baru harus dilakukan atau persiapan dimulai. Hal ini merupakan fungsi EOQ, waktu tunggu, dan tingkat di mana persediaan hampir habis. Waktu tunggu atau lead time adalah waktu yang diperlukan untuk menerima kualitas pesanan ekonomi setelah pemesanan dilakukan atau persiapan dimulai. Untuk menghindari biaya habisnya persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanan, pemesan harus dilakukan sehingga 3 saat untuk terakhir dalam persediaan digunakan. Mengetahui tingkat penggunaan dan waktu tunggu akan memungkinkan kita untuk menghitung titik pemesanan kembali atau reorder point ROP. Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu, misalnya ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% dari penggunaan selama lead time dan ditetapkan bahwa lead time-nya adalah 5 minggu. Sedangkan kebutuhan material reorder point, sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit. Jadi reorder point sama dengan 5 dikali 40 ditambah 50% dari safety stock. Kemudian dikali 5 dikali 40. Hasilnya yaitu 200 ditambah 100. 200 ditambah 100 sama dengan 300 unit. Kemudian contoh perusahaan manufaktur. Sebagai gambaran, Benson Company manufaktur besar pembuat alat-alat pertanian yang memiliki beberapa pabrik di seluruh negeri. Setiap pabrik memproduksi semua bagian rakitan yang diperlukan untuk merakit alat pertanian tertentu. Salah satu pabrik besarnya di daerah Barat Tengah memproduksi bajak. Manajer di pabrik Barat Tengah ini mencoba menentukan ukuran produksi untuk bagian pembuatan mata saus. Ia diyakinkan bahwa ukuran lot yang ada sekarang terlalu besar dan ingin identifikasi jumlah yang harus diproduksi agar dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya persiapan. Ia juga ingin menghindari kehabisan persediaan karena setiap kehabisan persediaan itu akan menutup departemen perakitan. Untuk membantu manajer tersebut membuat keputusan, pengontrol perusahaan telah menyediakan informasi berikut.
Nanti. Untuk membantu manajer tersebut membuat keputusan, pengontrol perusahaan telah menyediakan informasi berikut, yaitu permintaan rata-rata mata pisau sebanyak 320 per hari, permintaan maksimal mata pisau 340 per hari, permintaan tahunan mata pisau 80.000, biaya penyimpanan per unit $5, biaya persiapan $12.500, dan waktu tunggu selama 20 hari. Berdasarkan informasi yang dibaca, kuantitas pesanan ekonomis atau EOI dan titik pemesanan kembali dihitung. Seperti yang diperlihatkan oleh perhitungan tersebut, mata pisau harus diproduksi dalam batch yang terdiri atas 20.000 unit dan persiapan baru harus dimulai ketika pasokan mata pisau turun hingga menjadi 6.800. EOI sama dengan akar 2 PD per C, sama dengan 2 dikali 80.000 dari permintaan tahunan mata pisau dikali 12.500 dari biaya persiapan dibagi 5 dari biaya penyimpanan per unit, sama dengan akar 400 juta. Akar dari 400 juta yaitu 20.000 mata pisau. Penggunaan maksimal yaitu 340. Penggunaan maksimal 340, penggunaan rata-rata 320, selisih 20, waktu tunggu 20, total persediaan pengaman 400. Jadi titik pemesanan kembali yaitu sama dengan penggunaan rata-rata dikali waktu tunggu ditambah persediaan pengaman, yaitu 320 dikali 20 ditambah 400 dari persediaan pengaman, yaitu 6.800 unit. Kemudian metode JIT atau just in time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol mendekati nol. Hal ini dikarenakan jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Keuntungan metode ini adalah jika tidak punya persediaan, maka perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang butuh saja, sehingga jumlah bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Caranya dengan bina hubungan baik dengan perusahaan.
dengan membina hubungan baik untuk bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Manufaktur JIT atau Just-in-Time Manufacturing adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada, bukan didorong ke dalam sistem pada waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Seperti restoran cepat saji, McDonald, dan yang menggunakan sistem tarikan permintaan untuk mengendalikan persediaan barang jadi mereka. Kemudian pembelian JIT atau JIT purchasing mensyaratkan para pemasok untuk mengirimkan suku cadang dan bahan baku tepat pada waktunya untuk produksi. Hubungan dengan pemasok adalah hal yang sangat penting. Pasokan suku cadang harus dihubungkan dengan produksi yang berhubungan dengan permintaan. Dalam suatu survei di antara produsen di Amerika Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Untuk berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, untuk berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada para penanya dipersilakan. Untuk presentasi hari ini kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.